Musyawdaran Musa'idan Qiyaman Mustaqiman Salamun Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan Terima kasih Pak. Oke, anak-anak yang sore dan sore masih ada yang belum? Berapa kopi yang belum? Udah kok. Mama udah lihat mana? Ada nak? Oke, yuk kita absen ya. Aida, Andi, Ataya, Bibi, Bina, Bibi, Dapet Andi, Dapat, Ape, salah, Ion, Wangdan, Kalila, Kalisa, Kansa, Kirana, Bangun. Oh iya, mau ketemu barunya udah lama ya? Udah hari ya? 3 hari. 3 hari ya? Kemarin kan yang juga 3 hari kan ngantuknya. Zaki, Mas, Fadil, Yuan, Rafa, Pamdi, Dave, Nadia, Naisila, Nizam, Jirgang, Taka, iya, Kayan, Konita, Nana, mana? Nana nggak ada? Nana belum sini? Udah cukup belum Nana? Kemarin sakit kan? Aisyah, Mas Indra, Heri, tim yang ada berarti Bahrun dan Nana. Baik, anak-anak ibu yang saya ya, kita masuk lagi ke pelajaran yang sama, masih di sini yaitu teks deskripsi. Oke. Ini adalah aturan main kita. Pertama, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua adalah ibu maaf ya, penjelasan ketertiban di dalam kelas sudah ikut ya. Yang ketiga, mengerjakan tugas sesuai dengan aturan guru. Aman ya. Yang pertama, kita akan mengenal ciri-ciri dan struktur teks diskusi. Yang kedua, kita akan menganalisis isi dan gaya bahasa. Apa itu gaya bahasa? Siapa yang tahu apa itu gaya bahasa? Angkat-angkat. Gaya bahasa atau majas. Kita akan belajar nanti ya di unsur pembahasannya. Yang ketiga, kita akan menyusun dan menyajikan teks deskripsi yang menarik. Pada akhirnya kalian akan membuat satu buah teks deskripsi. Oke, lanjut. Siapa mau bantu ibu? Apa yang kalian lihat dari gambar ini? Angkat tangan. Sudah keluar dompet aja ini. Angkat tangan. Nadia. Apa yang Nadia lihat? Terdapat sebuah air yang mengalir di atas batuan yang berbentuk menurun. Apa menurut apa? Apa ya? Mengalir ke bawah. Mengalir ke bawah. Oke, gimana itu buat tadi ya? Angkat tangan lagi. Siapa yang mau mengekspresikannya? Apa gambar yang kalian lihat? Angkat tangan lagi. Siapa? Nadia aja cuma satu. Yang lainnya? Del. Di belakang ada yang angkat tangan juga. Ada yang angkat tangan? Kirana. Oh, silakan Kirana. Kedengaran nggak Del? Depan Del. Apa Kirana ulang kali ini? Daun-daun yang lebat itu daun-daun apa pohonan? Pohon ya? Oke.
dia si apa itu si durinya nggak busuk. Nah, oh itu udah panas. Jadi sebenarnya pintar terlambat soalnya. Bulu matanya panjang, matanya garis, sama apa? Nah, emang dia tinggal di mana? Dikasih berapa? Makan dikasih berapa? 1.000? 5.000? Oke, ini lihat Pak ya. Kenapa sih Allah menciptakan utang yang kayak begini? Kenapa nggak umumnya lurus saja kayak gajah? Menciptakan makhluk hidupnya sesuai dengan kebutuhannya ya. Orang hidupnya gimana? Ada air apa enggak? Karena makanya dia bawa TNI ya. Iya. Inilah yang dibilang apa ya? Allah itu benar-benar menciptakan manusia dan makhluk seisinya sesuai dengan fungsinya. Unta tinggal di gunung pasir, nggak selamanya dia ketemu sama air. Makanya Allah menciptakan dia punya punggung. Kalau kalian punya toren di punggungnya, biar dia kalau jalan kehausan, dia masih punya minum cadangan seperti itu. Beda dengan gajah. Allah Maha Kuasa luar biasa ya, keren ya. Keren. Lanjut. Nah, 5 gambar 5 orang. Angkat-angkat. Siapa mau bahas gambar pertama? Pertanyaan Retno, apa yang kalian lihat atau rasakan atau ketika melihat gambar ini? Angkat-angkat. Satu-satu aja. Nanti lagi bosan. Yang lain, ini siapa? Oh, apa nih? Bapak pakai. Ya, apa dia? Yang mana dia? Satu. Oh, tidak satu. Padahal lu ngomong yang mana? Yang donat. Apa yang kalian rasakan ketika melihat donat? Donat itu melihat rasanya manis, warnanya apa, varian rasanya banyak. Tertarik nggak pada untuk menikmati donat? Tertarik. Tertarik. Bagaimana dengan donat bintang Rambo? Harganya berapa? Price tag berapa? 2 juta. Banyak minyaknya, benar nggak? Kalau kalian donat 2 juta dengan donat 3.000, mending mana? Waduh. Apalagi ada? Terus di tengahnya bolong soalnya supaya dia adonannya dengan di dalamnya ya matang juga. Kata siapa deh? Sok kamu pada. Emang kan donat ada yang kurang, ada yang nggak tahu pakai kok matang. Nggak apa-apa, ada yang berinovasi.
rasanya sedikit asam, tapi ada rasa-rasa yang lebih khas dari rempah-rempah tersebut. Lalu warnanya ada yang coklat muda dan ada juga yang coklat agak karamel. Ada karamel. Bukan karamel. Sebagian besar jamu rasanya apa? Asam, sedikit asam, sedikit asam. Lalu Lalu ada pahitnya nggak? pahitnya sedikit. Pahitnya Ada sedikit pahit, ada sedikit asam. Jadi bergabung gitu. Kalian suka nggak? Suka. Ini minuman tradisional Indonesia yang menyehatkan ya. Ada yang mau minum jamu? Ada. Woi, dia mau apa? Ubi. Dia mau apa? Dia mau apa kalian minumnya? Beras teguh. Terus apa lagi? Temulawak. Keren. Apa lagi? 10.000 buat kalian. Satu lagi itu yang paling bawah itu. Gambar apa itu? Asam Jawa, gimana rasanya? Asam. Kalian suka nggak? Belum coba. Nanti kita coba ya. Oke? Selanjutnya dalam pengertian dari description. Ya, siapa mau bagi itu banyak? Oke, nanya silakan baca tadi. Kemudian deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek, benda, tempat, suasana, orang secara rinci sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, mencium, dan merasakan objek tersebut melalui kata-kata. Keren. Kalau Pak Irfan menyuruh kalian gambar gunung, kalian akan menggambar gunung, benar nggak? Kalian akan membuat gunung dengan pensil segala macam. Tapi kalau Quran mau menyuruh kalian, memerintahkan kalian membuat gunung, silakan gambarkan gunung dengan teks deskripsi. Nggak bisa kalian gambar gunung. Kalian harus menggambarkan melalui tulisan. Oke. Oke, dalam pelajaran bahasa Indonesia dari SD sampai SMA nanti kalian akan mengenal 5 buah jenis karangan. Bahasa Indonesia difungsikan menjadi depan. Oke. D-nya untuk deskripsi. E-nya untuk eksposisi. P-nya untuk persuasi. A-nya untuk argumentasi. N-nya untuk narasi. Bu Retno itu tuh apaan? Oke, deskripsi. Kita singkat menjadi desgam. Eksposisi kita singkat menjadi ekspal. Persuasi kita singkat menjadi perjaka. Argumentasi, argulas. Narasi, narita. Apa tuh Bu Retno? Kita lerai lagi. Deskripsi, desgam. Deskripsi, gambaran, pintar. Ekspal, eksposisi, paparan, cerdas. Perjaka, persuasi, ajakan, keren. Argulas, argumentasi, alasan. Narita, narasi, cerita. Pintar ya. Cerita, nanti ini ujung-ujungnya adalah unsur-unsur intrinsik dalam sebuah karya sastra. Cerpen, drama, puisi, semua masuk ke narita. Satu sekarang kita pelajari adalah deskripsi, gambaran. Ini adalah tujuan dari teks deskripsi. Poin satu, tolong dibaca sama Aida. Keren, memberikan gambaran yang jelas. Nomor 2, Bibin, baca Bim. Jangan beneran Bibin. Keren. Nomor 3, Wahid. Jangan. Nomor 3. Nomor 2. Nomor 3.
kita mempengaruhi biar orang-orang nurut, karena ujung-ujungnya itu pasti penilaian, benar nggak? Rating. Ibu ke struktur teks deskripsi. Kita mulai singkat jadi I, D, P. I-nya apa? Identifikasi. Isinya tentang apa? Gambaran umum. Yang kedua D. D-nya apa? Oke, maksudnya apa? Keren. 3. Penutup atau simpulan. Betul. Maksudnya apa, Mas? Simpulan. Keren. Di dalam kesimpulan itu ada apa? Penilaian. Betul. Layak atau tidak. Ratingnya. Kalian seperti yang gue bilang, Donat Pinggang Mambo. Ketika kita mendeskripsikannya, ujung-ujungnya orang-orang pro dan kontra. Benar nggak sih? Ada yang bilang, nggak masalah, beli aja. Tapi orang-orang yang tahu rasa, tahu harga bilang itu kemahalan. Kembali lagi pada subjektivitas. Oke? Sip. Kita akan bermain dari
Jam, berdiri. Nah, mana sana? Memiliki tayu lalat di dagu samping. Nggak boleh ngomong. Memiliki bibir yang pink. Terdapat tayu lalat juga di belakang telinga. Iko mana tahu? Oh ya, di dekat pipi. Oh, di pipinya ada juga. Jadi total ada 3 tayu lalat. Ringkasnya berwarna kuning. Tinggi badannya memiliki tinggi badan 166. Tanya di kelompok 4 sudah cukup belum? Sudah cukup? Benar atau tidak jawabannya? Benar. Silakan berikan uang 20.000 kalian kepada Nana. Maju poin Nana. Emma, 1, 2, 3. Satu. Berarti kita Yo. Ayo kalian ngomong satu. Kalian mau berapa nilainya? Mau yang 20.000 katanya kali, Nana. Mau nggak? Pertanyaannya, buatkan satu kalimat definisi. Satu buah kalimat definisi. Silakan. Kelompok 2. Pokoknya satu buah kalimat definisi. Bebas kan? Bebas saja. Kalimat definisi. Al-Quran adalah kitab suci yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat dan petunjuk bagi manusia yang beriman dan bertakwa. Belum ya? Jawabannya apa? Ibu, coba bikin yang selain dari masalah. Nawar. Anda dulu, tanya ibu mamanya sama kelompok 2. Apa pengertian dari kalimat definisi? Kalimat yang Kalimat apa definisi? Tambahan poin tinggal ibu nih. menjelaskan arti suatu objek yang dijelaskan. Keren. Tambahan dari ibu 15.000. Tambahan dulu buat kelompok 2 15.000. Berarti 1, 2, 3, 4 kalian dapatnya dari ibu bonusnya ya. Oh, tadi kelompok kalian juga sudah mendeskripsikan agama dengan baik dan benar, ibu tambahin. Karena kalian tadi mana ini 7.000 aja. Ayo, Tapi kalau orang nggak apa-apa nih Bu. Apa merupakan model kelas 9 UKP yang bersekolah di SMP DPH 5. benar jawabannya? Ya, Betul. Silakan berikan 20.000. Poinnya, Dion, poinnya 1. Mana poinnya kasih ke 20.000. Aman. Oke, kelompok 3. Mana kelompok 3? Yuk. Berapa? 6. Kelompok berapa? Tanya, dua, gede. Mau uang yang berapa? Main apa dulu sesi boy? Coba tiga coba. 20.000 katanya. Aduh, ada yang nggak berani main 100.000 nih. 20.000. Paragraf generatif merupakan paragraf yang kalimat utamanya terletak di mana? Paragraf generatif merupakan paragraf yang kalimat utamanya terletak di Gimana? Ada 3. Ada deduktif, ada induktif, satu lagi apa cantik? Generatif. Kalimat utamanya berada di mana? Ibu kasih petunjuk, atas, tengah, bawah. Apa di mana?
Angkat mana? Ayo, ayo. Silakan lempar dadunya. Ayo, 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 ayo. 3, kelompok 3 mana? Oke, kelompok 3. Wahbi ente Jeng, mau uang yang berapa? Ayo, berani. Berapa nak? Ini mah kayak tahu. Berapa nak? 100.000. Wih, 100.000 kasih. Kalau pilih mana? Iya, makan. Ayo, kasih soalnya. 20 tema teks Gampang, Wahbi. Berapa tuh buat apa? Buat apa? buatlah 20 tema teks. Hanya tema 20 tema yang bisa dibuat deskripsi. Ayo, gampang, Wahbi 100.000. Sama dan judul. Gampang, ayo. Ribut, peraturan, denda 5.000. Dengan anak yang nakal. Dia tahu, dia tahu. Dia tahu. Ayo, gampang, gampang. Hiu yang sombong. Ikan hiu yang sombong. Terus, Kepiting penolong. kepiting penolong. Ikan keluar semua. Benar, aku mau nanya dulu. Itu kalian merujuknya ke apa ya, kayak fabel gitu kan? Soalnya ini berhubungan sama itu kayak kedengaran seperti fabel narasi. Oh, Wahbi, semangat, semangat. Judul, ya, tema itu lebih luas sanggupannya daripada judul. Tapi bolehkah tema sama dengan judul? Jawabannya boleh. Tapi pengertian tema beda dengan judul. Tema lebih luas daripada judul. Contoh, ibu mau temanya bunga, judulnya adalah Melati yang Indah. Itu sudah bisa dijadikan teks deskripsi. Gampang makanya kata ibu. Ayo Wahbi bisa. Yang lucu. Masa ada yang segala Bisa? Sanggup? Iya, oke. Sip. 1, 2, Lumba-lumba yang setia. 3. Oke ya. Waktu habis. Baik anak-anak ibu yang soleh dan soleha. 70 menit hampir keluar. Kita cepat lagi sekali ya. Baik, ini adalah tujuan akhir kita. Siapa bisa memberikan kesimpulan apa sih yang kita pelajari di hari ini? Anak-anak untuk 100.000. Ini punya kalian nanti ya. Satu cowok satu cewek. Kalian apa yang kita pelajari hari ini? 1. Apa itu deskripsi teks? Deskripsi adalah teks ya? Yang kelas cantik? Oke, menggambarkan sebelas dan kondisi. Agak, apa agak? Apa yang agak pelajari hari ini? Rp100.000 dulu untuk panggilan. Apa kan? Pengertian dari teks deskripsi apa? 1.
kita. Oke? Ada pertanyaan berkaitan dengan pelajaran kita hari ini? Tidak? Aman? Aman? Aman sih. Terima kasih atas perhatian kalian. Ibu tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalian. Terima kasih boleh balik kelas. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Salam pramuka. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Setelah banyak hari ini tentang tes deskripsi, ya jadi teringat kembali perjuangan S1 mengerjakan deskripsi. Skripsi. Ya, bagus. Dari pembawaannya, jadi ada bentuk-bentuk games untuk misalnya ada dado, dikasih uang, terus untuk pembagian kelompoknya ini bagus sekali menggunakan puzzle, jadi kami juga akan terinspirasi sekali ya. Ini dilanjutkan oleh Pak Irfan Solihin sebagai guru baru. Guru bau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini pertama kali saya di sini. Karena sebelumnya kan mengajar tahsin dan tahfiz. Alhamdulillah. Kesan pertama sangat menginspirasi sekali dari pembagian kelompok, kemudian gamesnya. Insya Allah mudah-mudahan nanti bisa diaplikasikan di pembelajaran di Rosa atau pembelajaran yang saya pegang. Dilanjutkan dengan Pak siapa? Cukup ya. Dicukupkan saja ya karena waktu juga. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim SMP ITN 5 setelah menyaksikan lesson study Bahasa Indonesia yang dibawakan oleh rekan kita Bu Retno, Masya Allah dalam pembelajaran Bahasa Indonesia ternyata banyak model yang bisa diterapkan. Kemudian penggunaan media yang sangat variatif juga membunuh stigma bahwa belajar Bahasa Indonesia itu membosankan. Siapa bilang belajar Bahasa Indonesia bosan? Tentu tidak. Bu Retno, Wow, keren. Wow, keren. Ya, alhamdulillah tadi kita semua sudah menyaksikan pembelajaran dari Bu Retno sebagai guru bahasa Indonesia di SMP ITN Nikmah dengan materi teks deskriptif. Alhamdulillah luar biasa sekali pendekatan yang dibawakannya itu sudah sangat deep learning, sudah sangat mendalam, ada mindfulnya, meaningfulnya dan juga joyful learning. Kemudian tanpa disadari barangkali oleh kita semua, Bu Retno sudah mengintegrasikan pembelajaran coding dalam materi tes deskriptifnya untuk mengasah kemampuan komputasional anak-anak. Tadi saya lihat ada kemampuan abstraksi yang muncul, pattern atau pola yang Bu Retno gunakan melalui ular tangga ya Bu Ret ya. Kemudian juga ada algoritma dan juga ada dekomposisinya. Insya Allah mudah-mudahan itu sangat bermanfaat untuk anak-anak meskipun mereka belum menyadari bahwa itu akan mengasah kemampuan komputasional mereka, tapi suatu saat anak-anak akan sadar bahwa pembelajaran di SMP ITN Nikmah itu sudah sangat sesuai dengan kebutuhan zaman mereka nantinya. Itu saja. Jazakumullahu khair Bu Retno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini alhamdulillah kami senang sekali. Hari ini kami sudah menyampaikan pembelajaran atau lesson study yang disampaikan oleh bu guru kita yang hebat ya, Bu Retno. Mangga Bu, kesan-pesannya menjadi guru model lesson study hari ini. Iya, terima kasih Pak Krisna atas kesempatannya. Pertama-tama tidak luput dari ucapan terima kasih pada semua pihak yang sudah membantu saya, Pak Krisna sebagai Bu Enda sebagai supervisor yang luar biasa, dan teman-teman sebagai support system saya di belakang yang selalu mendukung, dan tidak lupa Bapak Kepala Sekolah yang memberikan semangat kalau saya bisa.
Terima kasih dan terima kasih. Mohon maaf apabila masih jauh dari kata sempurna. Semoga proses pembelajaran yang saya lakukan tadi bisa bermanfaat, khususnya untuk saya pribadi dan untuk teman-teman sekalian pada umumnya. Terima kasih atas kesempatannya, Pak Pisna. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Baik, luar biasa ya. Alhamdulillah hari ini kita sudah selesai tadi ya. Kita bersyukur kepada Allah dan ya, semoga ini bermanfaat untuk guru-guru di Animah dan untuk guru-guru di sekolah lain pada umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.